kasih, Alve. Alexi. Iya, selamat malam. Iya, selamat malam, Pak. Dari mana, Pak? Katolik atau dari Iya, Protestan? saya Katolik dari Larantuka, NTT. Ah, oke. Mm. Ada yang mau ditanyakan, Pak Alexi? Iya, selamat malam untuk kita semua di room ini. Terima kasih sudah mengundang saya. Bapak Romo, malam baik. Eh, saya mau mengucapkan terima kasih karena selama ini saya selalu menonton live-live-nya dari pihak sebelah yang mana itu selalu menyudutkan Katolik, terutama tentang Bunda Maria lah, kemudian tentang Tritunggal Maha Kudus, yang membuat kami sebagai penonton merasa jengkel sebagai Katolik, khususnya jengkel. Tapi dengan adanya kehadiran Romo dan teman-teman di room ini membuat kami merasa terbela, dan ternyata benar bahwa jelas sekali apa yang dijelaskan oleh Romo, sangat detail dan betul-betul apa yang mereka sangkakan dari pihak sebelah itu tidak benar, hanya mengarang. Dan setelah saya awam hanya senang menonton dan senang mengamati. Nah, selama ini dari pihak sebelah itu ternyata dengan kehadirannya channel dari Romo, saya mengamati ternyata mereka ini melakukan uh, penterjemahan di dalam kitab suci itu seperti mengarang bebas, bebas sebebas-bebasnya sesuka hati mereka, begitu, tanpa dasar yang kuat. Bahkan ada ayat-ayat yang dipotong. Maka dengan adanya begini timbul pertanyaan saya sebagai Katolik, Romo, izin, apakah kitab suci kita dengan Protestan itu berbeda ya, sehingga mereka bisa melakukan karangan sebebas itu, bahkan eh, apa namanya, sesuka hati mereka. Bahkan saya berpikir apakah pada saat mereka masuk bangku kuliah teologi itu adakah mata kuliah tentang mengarang bebas. Kami sebagai awam berpikirnya ke arah situ. Jadi sangat tidak masuk akal. Bahkan cara menyampaikan mereka itu berapi-api, penuh semangat. Bahkan menuduh dari Katolik itu apa nanti masuk neraka segala macam, seenaknya saja begitu. Dan kami mengucapkan, dan saya pribadi mengucapkan terima kasih sebagai penonton, sebagai pengamat. Kehadiran channel ini sangat-sangat membantu khususnya umat Katolik. Nanti kuah asam di Luar rumah di biasa. Larantuka ya Bapak ya. Nanti Siap kuah Bapak Romo, asam di sana. siap. Bapak Romo datang ke Lanjut Larantuka, lanjut lanjut kuasa. Pak ya intermezzo. Ya, ya. Kemudian eh, dari aliran lain lagi, itu bahkan tidak mengenal adanya Tritunggal Maha Kudus. Saya sebut saja taruhlah mungkin Advent Nah, ya. Leksi Itu Leksi, mereka Pak Lex, siap. Ginting, catat yang pertama, apakah kitab suci Protestan dengan Katolik punya sama? Itu tadi pernyataan pertama. Yang kedua Iya, Advent lanjut. iya. Advent yang tidak mengakui adanya Tritunggal Maha Kudus, padahal mereka uh, di dalam channel-channel mereka tuh menyatakan tetap mengacu kepada Biblis, kitab suci itu. Nah, kemudian pertanyaan saya berikutnya, Romo, mereka juga bisa memakai gelar atau panggilan sebagai pastor. Ini yang jadi tanda tanya bagi kami. Ya, terakhir dari saya Romo, izin minta maaf kalau uh, saya salah. Saya sebagai penonton pada saat Bapak Romo menjelaskan kepada audiens terutama dari pihak sebelah,
itu sangat berdasar sedikit kalimat ke kitab suci, ayat suci. Eh, Semuanya berhubungan dan saling kait-mengkait, membuat eh, teman dari sebelah ini bertanya sudah mulai rasa jenuh karena mungkin selalu digurui. Jadi dia ingin cepat-cepat mau keluar dari dari room. Uh, Usul saya kalau bisa, apakah bisa bagi penanya yang memang benar-benar yang hanya sekedar cari tahu dan hanya sekedar menyerang, cukup mungkin Romo menjelaskan uh, uh, ayatnya saja dengan inti-intinya saja, tidak perlu menjelaskan secara rinci sesuai kitab suci, secara kait-mengkait, sehingga saya melihat buang waktu saja untuk mereka. Tapi kalau mereka yang memang serius dan itu harus dikebas dengan kitab suci sampai sedetail mungkin. Baik Bapak Romo, izin, terima kasih, selamat malam. Oke, malam. Malam baik. Mulai dari yang pertama, Bapak Tua. Pertanyaan dia adalah pelajaran untuk semua yang dengar di room. Jadi saya tidak pikir di dianya. Saya pikir di orang yang mau belajar. Makanya kaitkan semua ayat. Karena yang paling penting bagi saya adalah Katolik dan Protestan yang terbuka untuk belajar. Dia mau polemik urusan dia. Tapi yang penting bagi saya, kalian mengerti. Mengertinya. Bisa mengerti Bapak Alex? Bisa? Bapak Lexi? Mengerti Bapak Roma. Oke, yang pertama tadi, apakah kitab suci Protestan sama seperti kitab suci Katolik? Itu pertanyaan pertama ya. Karena yang pertama, setiap agama punya kitab suci. Islam punya Al-Quran. Hindu punya, bukan main teman-teman. Weda. Buddha punya Tripitaka. Yahudi punya Torah. Nah. Perjanjian Lama. Kecuali direktur kanonik yang dihilangkan tahun 90. Dan Katolik punya perjanjian baru. Walaupun untuk mengatakan penggenapan dari semua perjanjian lama, maka kita Katolik punya perjanjian lama dan perjanjian baru. Pertanyaan saya, Protestan kalau dia itu adalah agama dalam konteks kepemilikan kitab suci, dia punya kitab suci. Sejak kapan Protestan punya kitab suci? Bapak Lexi. Betul dong. Ya, dari analisa itu kepemilikan. Yang kedua, setiap agama punya pemimpin. Buddha punya pemimpin umum, Hindu punya pemimpin umum, Islam punya pemimpin umum, Katolik punya pemimpin umum, Yahudi punya pemimpin umum, Protestan punya pemimpin umum. Tidak ada, Romo. Yang ketiga, liturgis. Yahudi punya liturgis, frater. Konsep liturgis, agama harus ada liturginya. Ada, Romo. Saudara-saudari muslimin muslimat punya liturgi? Iya. Saudara-saudari Hindu dan Buddha, Konghucu punya liturgi? Punya. Ya. Protestan punya liturgi? Punya mau liturgi bebas. Kita pakai 3 kriteria tadi Bapak ya. Yang kriteria kepemimpinan, kriteria doktrin, kitab suci, ajaran, kriteria liturgis. Itu penting sekali. Sebuah agama harus punya konsep liturgi. Bagaimana merayakan dalam pengertian ini. Protestan ada 60.000 denominasi. Mereka bilang tidak 60.000, 40.000. Yang penting 40.000. Yang penting ribu-ribu yang di atas. Berapa kriteria liturgis yang menyatukan mereka? Katolik punya 24 ritus. Ritus barat 1 dan ritus timur 23. Tetapi semuanya masuk di dalam satu kepemimpinan. Ini jadi persoalan besar.
Pertanyaan saya, Adventista secara liturgis tunduk kepada Pentekostas? Halo? Dengar tidak kalian? Dengar Romo, dengar. Karismatik, mereka punya kesatuan liturgis dengan Mormon? No. Enggak, Romo. Jadi bagaimana? Dari segi itu, sekarang kita kembali kepada kitab suci. Ketika Martin Luther 1517, imam Katolik, keluar dari persekutuan koinonia dengan gereja Katolik, apakah dia langsung buat kitab sucinya sendiri? Atau dia bawa kitab sucinya Katolik? Kalian di mana semuanya? Dia bawa Katolik. Jangan mute kan Gali ya, kalau supaya cepat ya waktunya teman-teman. Satu hidupkan mic lah, dan kalau tidak tunggu lama sekali yang hidupkan mic. Oke, satu. Oke, ketika dia bawa kitab suci Katolik, artinya di sini pertanyaan saya, dalam kalau kita mau pakai hak paten Protestantisme, Luther secara khusus, dia harus membayar hak patennya kepada gereja Katolik atau tidak? Secara perusahaan, kita pakai analisa. Oke. Ini penting. Oke, penting sekali. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya. Kalau dia bawa kitab suci yang dikanonkan oleh Katolik, 27 kitab suci perjanjian baru, artinya mereka sedang menggunakan hak patennya orang gereja Katolik. Gereja Katolik. Makanya gereja yang menamakan diri Protestantisme. Kalau kalian gunakan 27 kitab suci perjanjian baru, 27 kitab suci perjanjian baru dengan rasa tidak tahu malu, gunakan itu dengan rasa terima kasih. Karena kalian menyuka susunya, menikmati susunya, tetapi kalian membenci sapi yang memproduksi susu itu. Betul. Bapak Lex bisa mengerti. Romo. Paham sekali Romo. Protestantisme. Kalau kalian benci kitab suci Katolik, kalian bilang kitab suci penyembah berhala. Kalian bilang Katolik pelacur dari Babilonia. Dan kalian bilang paus sesat. Lalu kenapa kalian pakai kitab suci yang Damaskus 1 mengumumkan bahwa 27 kitab adalah kitab suci perjanjian baru? Makanya saya bilang, kalau kalian sedang menggunakan kitab suci perjanjian baru 27 kitab itu dengan rasa tidak tahu malu, milikilah sedikit rasa terima kasih. Karena tidak bagus, tidak fair kamu minum susu tapi benci sapinya. Iya Romo. Kalau memang itu sama, pertanyaan saya, dari tahun abad pertama, tahun 33 sampai dengan 1517, di manakah Protestan yang bilang mereka mengkanonkan kitab suci, yang menetapkan 23 kitab suci perjanjian baru? Di manakah Yesus bilang kepada kitab suci, engkau mencintai saya lebih dari mereka semua? Kitab suci bilang, ya Tuhan, saya mencintai engkau lebih dari mereka semua. Lalu Yesus berkata kepada kitab suci, gembalakanlah domba-dombaku. Atau saya keliru kali, lihat. Coba engkau baca, engkau tolong baca itu, Yohanes 21 ayat 15. Mungkin saya keliru. Yesus bilang kepada kitab suci, engkau adalah otoritas satu-satunya. Engkau mencintai saya, kitab suci, lebih daripada mereka semua. Gembalakanlah domba-dombaku, hai kau adalah kitab suci. Atau Yesus bilang kepada siapa di situ? Yohanes 21 ayat berapa Romo tadi? 15. Sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus. Oh, Simon Petrus. Dia berkata kepada kitab suci atau Simon Petrus? Simon Petrus. Saya keliru. Tadi saya pikir kitab suci, karena kalau pakai konsep Protestan berarti kitab suci.
Yesus berkata kepada kitab suci untuk gembalakan Tadi dia punya domba-dombanya. Oke, Yesus berkata ternyata kepada Simon Petrus. Apa kata Yesus kepada Simon Petrus? Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Mungkin di ayat ke-16 Yesus bilang kepada kitab suci, bukan kepada Petrus. Coba. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes. Oh, apakah Simon engkau anak mengasihi Yohanes. aku? Saya pikir kitab suci. Oke, apa kata Yesus kepada Simon anak Yohanes? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Tidak, jangan sampai di ayat 17. Yesus lupa, dia mungkin di ayat 17 dia omong tentang ini. Omong tentang kitab suci, gembalakanlah domba-dombaku. Coba ayat 17 mungkin ada di harapan terakhir untuk protestantisme tentang sola skrituranya, ada di situ mungkin. Yesus berkata kepada kitab suci, kau gembalakanlah domba-dombaku. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Kepada Simon kitab anak suci kan? Yohanes, Galilea kepada engkau kitab suci. Galilea kepada kitab suci atau nyadis itu siapa? kepada Oh, Simon. nanti kita tahu nanti siapa yang jawab sebentar. Kitab suci atau Petrus? Oke, lanjut. Baik, saya ulangi. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, Saya pergi kitab apakah suci engkau sedih. Maka sedihlah hati kitab suci. Atau sedihlah hati siapa? Galilea? Petrus? Magisterium sedih. Sedih karena apa? Baca dulu. Karena Yesus? Baik. Ya, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Gembalakanlah domba-dombaku. Pendeta seperti Dekinadas dan kawan-kawan, engkau tunjukkan di dalam kitab suci bahwa Yesus berkata kepada kitab suci, gembalakanlah domba-dombaku, dan bukannya kepada Petrus. Engkau harus membuktikan di sini yang pertama bahwa Yesekiel 34 ayat 15. Yesus nanti di situ di dalam perjanjian lama Allah memilih berapa gembala, dan juga sebagai tipologi figurasi di dalam perjanjian baru Yesus memilih berapa gembala. Yeskiel 34 4 ayat 15. ayatnya yang ke-15. Maaf sebentar. Baik. Yeskiel 34 ayat 15. Aku sendiri akan mengembalakan domba-dombaku, dan aku akan membiarkan mereka berbaring. Demikianlah firman Tuhan Allah. Allah bilang dia adalah gembala yang akan sendiri mengembalakan kawanannya. Sekarang ayat 23. Dia pilih satu gembala atau tidak? Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka. Berapa orang? Saya ulangi. Aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan mengembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan mengembalakan mereka dan menjadi gembalanya. Berapa gembala yang diangkat oleh Allah dalam perjanjian lama? Berapa? Satu. Berapa gembala sebagai kepala dari gembala-gembala yang lain yang diangkat Yesus di dalam perjanjian baru? Satu juga. Dekinadas, kau tunjukkan ayatnya di mana bahwa pendeta adalah penghubung antara surga dan jemaat. Kau tunjukkan di mana? Senjata makan Tuhan sendiri. Engkau mati-matian lawan magisterium gereja,
tetapi engkau menamakan dirimu penghubung antara surga dan jemaat. Kau jadi calo, makelar antara surga dan jemaat. Kalau calo makelar itu harus kau bayar. Makanya pendeta minta dibayar supaya jadi penghubung makelar calo antara surga dan jemaat. Bikin malu kekristenan, menghancurkan kekristenan yang sebenarnya. Supaya kalian tahu. Besok lusa. Biasanya pasar calo lebih mahal harganya daripada harga aslinya, Mater. Sejak kapan dia jadi calo antara surga dan jemaat? Sejak kapan dia jadi makelar antara surga dan jemaat? Mana ayatnya? Mana kau tunjukkan ayatnya? Bikin malu kekristenan. Saya, Deki Ngadas dan kawan-kawan yang kalian putar balik dokumen yang kamu buat di Facebook. Sudah omongan saya minggu kedua Februari. Temanya apa? Tidak pernah omongan saya secara pribadi kamu ngomong seperti itu. Setelah kamu membuat pembenaran diri di Facebook, seolah-olah kalian telah omong dengan saya. Saya tuh hanya satu, tunggu kau di TikTok dari tahun lalu. Kenapa kau tidak mau datang di TikTok? Omong hanya dengan kitab suci di tangan. Dan kau yang pertama kau harus tunjukkan bahwa engkau adalah penghubung antara surga dan bumi. Makelar, calo, mau pakai nama seperti itu juga terserah. Besok lusa kalau keluar dari imam, saya lebih pilih memilih untuk piara babi, mengingat saya kepada anak yang hilang. Piara ayam. Daripada saya gunakan firman Tuhan untuk putar balik untuk saya punya kepentingan diri. Berapa di sini saya pernah jadi calo untuk kamu untuk belajar kitab suci di sini? Berapa? Berapa saya bilang kamu bayar saya punya sum-sum? Berapa? Berapa saya bilang kamu kasih hadiah-hadiah? Berapa kalian kalau kalian kirim bunga, kirim apa, saya bilang haleluya, haleluya, dapat emas, dapat apa itu? Berapa? Jadi saya bilang kalian pergi beli sembako, bayar lagi, beli sembako dan serahkan kepada mereka yang miskin. Ingat, besok lusa kalau saya keluar dari imam, saya lebih memilih untuk korek saya punya tangan. Tanah yang kotor, bersihkan kandang babi. Daripada saya gunakan firman Tuhan, supaya dapat keuntungan. Ini satu kata-kata ya. Saya lebih memilih itu. Walaupun sekuat Sangat dalam, Romo. Walaupun baca dari kitab suci dari Wahyu ke kejadian ke Wahyu, putar balik terus. Makanya saya rasa aneh kalau ayatnya kata Friska aja, siapa sih Galilea, kata kurang kata saya bilang ini perasaan beda sekali yang saya baca. Iya betul Romo, betul sekali. Friska berapa kali yang kau taruh kata dan tidak taruh kata di situ rasa lain sekali, saya bilang Friska kurang 10. Betul, Romo. Frater saya kalau baca kurang satu kata saya bilang frater ada kurang satu di situ. Tidak, Pak. Ingat itu. Saya hanya mau tahu, mau ketemu gue di sini ada, saya bilang kau tunjukkan ayat bahwa engkau adalah calo atau makelar atau penghubung antara surga dan bumi. Kau tunjukkan ayatnya di mana kitab suci. Yang selama ini kau rasa bangga sekali kau lapis apa saudara ini Patris. Kapan kau berani kunjung saya di TikTok inilah? Aku tidak ada sesum kan? Kamu buat apa? Omong abad pertama kedua yang kalian tidak ada. Omong yang kitab suci yang kau punya sekolah skriptura itu. Bukan solo dokumen, solo PowerPoint. Sola ini langsung dengan kitab suci kita baca ayat saja. Kembali mendeking ada selama framing saya di situ tuh. Saya tunggu engkau di sini. Dokter, pemilik STT, terserah kalian mau katakan itu. Saya tunggu di TikTok. Butuh satu saja, moderator dan yang tukang baca kitab suci, lektor. Itu yang saya butuh. Dan kau harus tunjukkan dalam kitab suci. Kalau mau ngomong tentang Petrus, kau tunjukkan dalam kitab suci bahwa tempat Petrus tidak penting. Selesai. Tidak usah abad pertama, kedua, ketiga itu tidak ada urusan. Kalian tidak ada di situ. Daripada kau tulis di kau punya Facebook, saya begini-begini. Sejak kapan? Dokter Deking Andas yang terhormat pendeta, yang kau berapi-api omong di mimbar itu, pengajaran itu. Coba kau datang ke sini, kita butuh hanya dua saja. Satu lektor, satu moderator yang kau dan saya hanya kitab suci di tangan. Tidak bisa tema yang lain, omong kitab suci di tangan. Supaya kau jangan framing saya di sana sini. Sampai di kau Facebook.
Itu yang pertama ya, Bapak Lexi. Tentang Ya, kitab suci. Roma. Coba tunjukkan di kitab suci bahwa Petrus tidak penting. Daripada kau omong abad pertama, kedua. Emangnya kau siapa? Kau tidak ada waktu itu. Protestan tidak ada waktu itu. Buat apa omong? Omong yang ada dalam kitab suci. Biarlah kitab suci sedih menelanjangi pemikiranmu yang picik itu, yang sempit itu. Bukan kalian saudara Skritura. Kenapa kalau kita omong kitab suci kalian panas? Oh, ternyata kitab suci itu apa? Firman Allah itu apa? Tolong baca untuk Deking Adas. Ibrani 4 ayat 12. Daripada dia framing saya di Facebooknya. Itu namanya, itu ad hominem publik loh. Ibrani 4 ayat 16. 12. Sebab itu 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan saya tidak seperti yang lain yang menjajakan firman Tuhan untuk kepentingan pribadi. 2 Korintus ayat bab 2 ayat ke-17 kalau tidak salah. Paulus bilang saya tidak sama seperti yang lain yang menjual firman Tuhan untuk kepentingan dia. 2 Korintus 12 ayat 17. Dua. Ya, Tadi engkau bilang 12. 2 Korintus 2 ayat 17. Oke. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus, kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Baca ulang yang tukang jual firman itu. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya, dalam Kristus, kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Murka apa tadi murka? Santi seka murka. Daripada engkau bilang saya pelintir ayat, kau tunjukkan di atas bahwa saya pelintir ayat. Oh, daripada engkau ini saya cari gift, Romo cari gift. Iya, cari saya berapa? Chris. Oh ya, Chris. Kenapa kamu panas? Saya berapa kali saya cari gift di sini. Tidak usah cemas yang itu. Sebab engkau tahu dari kumpul-kumpul yang kalian kirim itu, bantu janda, bantu anak yatim piatu, tidak perlu saya publikasikan di sini. Itu yang kalian tidak tahu. Berapa janda dalam Natal yang baru-baru? 30 janda. Tidak usah nanti sombong lagi di sini. Yang bilang saya cari gift itu naikkan dan kamu tunjukkan data saya cari gift. Pernyataan saya di mana saya bilang kamu kasih saya punya rekening ini, kamu kirim ke rekening ini. Di mana? Di mana saya bilang kita akan membuat ini rumah apologet supaya kalian kasih dana? Di mana? Di mana saya jual saya punya buku-buku di sini? Di mana? Kalian berapa yang satu kalian pasang saya punya muka di YouTube itu, kalian berapa persen untuk saya dalam pengajaran? Di mana? Makan jangan framing sembarang. Kamu tidak lihat pembaju tuh 1 minggu tuh tukar terus yang sama. Jangan bikin malu tuh. Makan saya bilang kalau memang terjadi besok lusa tarik dia dari imam, lebih baik kerja tanah tuh, cangkul tuh, piara babi tuh, bahagia. Tapi jangan pakai firman Tuhan untuk cari keuntungan. Tunjukkan di mana saya pernah minta kalian punya gift. Justru kalau frater dukung dia, ini loh semangatkan dia, ini omong tentang kekristenan, ini loh. Nanti ada satu pater akan memberi buku nanti di pertemuan imam pertama SPD di Kolombia, Manolo Beltran, dia akan kirim. Dia nanti kasih saya buku, ada satu buku bagus sekali. Dia bilang, Petrus, engkau lah Petrus, papado en la historia. Artinya, engkau lah Petrus, paus di dalam sejarah.
Nanti, wah, saya bangga, saya senang sekali karena itu tema-tema yang saya butuh. Saya tidak sebut nama orang, kalian jangan jarbel, jangan main-main, saya hanya kasih tahu contoh seperti itu. Ya teman-teman Protestan ada minta naik tuh, kalau kalian protes ya protes. Minta naik, selesai itu. Tapi tidak apa, mereka walaupun mereka emosi, mereka dengarkan room begini toh, AIV. Mereka dengarkan tidak apa tuh. Tadi Om Rianto, Uncle Rianto sudah turun tadi, aduh kesian. Oke, Om Lexi, Bapak Lexi sudah, yang pertama sudah selesai tentang kitab suci. Ada teman-teman mau komentar? Silakan. Tidak, Saya harus pamit juga tadi ya. ada kata-kata tadi di bawah, masa Romo seperti ini? Jadi maumu Romo seperti apa? Yang diam-diam saja ketika kalian framing terus Katolik begitu. Yang tidak mau kasih tahu kebenaran kepada umat Katolik begitu. Itu yang kalian mau. Sosok Romo seperti itu yang Iya, saya ajarkan orang Katolik yang saya ajar. Yang kalau Protestan sakit ya harus bertanya. Halo? ya sudah cukup lama kita diam, Romo. Dulu kita awam-awam yang bicara dibilang kalian cuman awam. Mana Romomu? Sekarang Romo datang semua. Kalian bilang kok Romo kayak begini. Saya ingat benar Deki Ngadas dulu waktu kami awam yang menantang, dia bilang saya tidak mau berdebat dengan awam. Mana panggil Romo-Romomu? Kalau perlu pausmu panggil ke sini. Sekarang Romo pada turun, Romo Patris turun, Romo Cafe turun, Salve, mereka Romo. kebakaran jenggot. Oh ya Ursa, Ursa, engkau selama ini kemana? Hilang. Sehat Romo. Gimana kabar Romo? Baiklah. Kasih siku semua itu benalu-benalu Romo. Oke, sekarang mereka. Semua itu. Oke, Ursa ini Protestan ya teman-teman. Ursa ini Protestan. Bayangkan teman, dia sendiri Saya belajar. Protestan ya. Dia ini Protestan Ursa ini. Bukan saya yang ngomong loh. Saya Protestan, saya Protestan. Saya malu. Saya dengar video Deki Ngadas, Romo. Oh begitu ya? Bunda, jangan berdoa ke Bunda Maria kalau nggak salah video dia itu kan. Nah lalu habis itu video dia bilang saya bisa kami pendeta sebagai perantara Penghubung. doamu katanya. Penghubung. Calo atau makelar. Nah, ini ada dua konsep ini berpikir si manusia ini gimana nih saya bilang. Apakah isi kepalanya sudah turun ke dengkul jadi lambat naik ke kepala atau gimana? Udah menghina yang ini terus dia reposisikan dirinya. Jadi saya Protestan mendukung Romo. Sikat habis ulat bulu Romo. Oke, jangan begitu. Oke, maksudnya gitu. Tetap sayang mereka ya. Maksudnya kalau doktrinnya harus diuji secara kitab suci, ya kita uji secara kitab suci. Kadang gini Romo, dari saya pribadi nih yang Protestan, mendengar penjelasan mereka itu yang merasa baru, yang lulusan ABCD, ketika menjelaskan kebanyakan kalau kita pakai nalar itu falasi, itu ad hominem, gitu loh. Tetapi ketika kita kan bisa bedain ketika Romo yang menjelaskan, padahal Romo tidak mengadopsi prinsip sola scriptura, tetapi benar-benar dikembalikan ke kitab. Sementara kami yang benar-benar mengadopsi sola, penjelasannya tidak sola. Penjelasannya menggunakan perasaan. Yang kedua, ad hominem. Falasinya banyak sekali. Jadi yang orang-orang di bawah-bawah ini, cuman umat-umat di bawah ini kan bisa pakai nalar membedakan. Ini makin lama ulat-ulat bulu manipulasi orang-orang bawah terus dengan kalimat-kalimat nggak jelas. Nanti
begitu diundang untuk berbicara berdasarkan data segala macam, tuduhannya abu nawas semua. Saya ya sejujurnya Romo kesal juga benar. Malah saya yang kesal. Malu saya jadinya. Yang bikin malu saya tuh terkadang saya berpikir, ini orang-orang semua bicara wajahnya udah tebel bener sekarang kali ya. Kalau rasanya kalau ada ketapel, pengen saya ketapel tuh wajahnya bener. Bahasanya membodoh-bodohin orang terus, Romo. Bener, membodoh-bodohin itu mah. Manipulasi. Nggak jelas, bukan mengajarkan. Kalau Romo ini kan jelas. Kita bisa buka itu fakta-faktanya. Berdasarkan ini, berdasarkan ini, berdasarkan ini. Kalau mereka, udah pusing lah Romo. Sikat terus ulat bulu itu Romo. Paman Ursa, sebenarnya begini, ada satu kontradiksi ya, saya bilang anomali kontradiksi, karena mereka menganut sola scriptura. Ketika kita membawa scriptura, harusnya Berbanding mereka terbalik. senang dong. Harusnya senang dong. Oh ternyata Katolik juga sekarang scriptura juga gitu. Ternyata ketika Romo bawa scriptura, yang diprotes sama mereka adalah tafsirannya. Nah, Berarti kalau begitu saya usulkan kepada Protestan yang memprotes Romo saat ini, ubahlah namanya dari sola scriptura menjadi sola tafsir saja. Karena hanya percuma kalian bilang sola scriptura, ternyata yang membenarkan sola scriptura adalah sola tafsirnya. Jadi bukan sola scriptura tapi sola tafsir menurut saya. gini loh, di era saat ini kan umat-umat ini kan banyak yang udah cerdas-cerdas berpikir, kritis-kritis. Kalau kayak gitu mereka menjelaskan itu kan kita bisa nalar ini. Otak kita kan bisa nalar. Ini orang mau menyerang A, tetapi bukan yang diserang konteks pembicaraan, tetapi kepribadiannya inilah itulah. Ini orang gangguan jiwa semua kali ya. Harus ke psikiater kali ya. Iya, Saya kesel Romo benar. Udah jangan Romo yang hina, biar saya aja yang hina Romo. iya Romo, boleh saya sedikit Ulat berbicara bulu Romo? itu semua. Ya, Ursa, sabar. Engkau Protestan, jangan dulu marah. Sabar. Biar Om Galilea Nah, juga ini di sini Protestan. bagi ada yang Protestan sini sampaikan sama Deki Ngadas itu. Ulat bulu itu, jangan keseringan manipulasi bilang. Ursa, Mahor, Major. Tahan. Oke. Om Galilea. Jangan. Engkau Protestan Terima saya. kasih, Romo. Engkau Protestan tapi engkau tahan dulu. Oke. Ya. Jadi saudara-saudara saya Protestan maupun Katolik yang ada di dalam sini, sekali lagi begini, sebetulnya pandanglah kita kepada Kristus ini. Satu penutupan ayat yang terbagus yang saya lihat tadi dari segala penjelasan dari Romo Cafe ini adalah 2 Korintus 2 yang tadi sudah dikatakan. Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Jadi saudara-saudaraku semuanya, begini. Pertama, marilah kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena begini, ada banyak saudara-saudara kita yang tidak mengetahui akan keberadaan atau membaca secara benar. Karena kalau hanya membaca Alkitab semua bisa. Tetapi secara benar ini yang sulit. Itu nomor 1. Yang nomor 2 adalah begini. Saya tidak akan pernah memajukan Romo untuk melakukan hal yang mungkin di luar batas. Kenapa? Yang saya meminta Romo untuk menjelaskan kebenaran yang sudah Romo berikan belakangan ini, selama di TikTok ini. Jadi sebetulnya ini yang patutnya kita pelajari. Nomor 3, bagi teman-teman, Romo dalam posisinya tidak menghakimi, sama sekali tidak menghakimi. Justru Romo ini memberikan satu, karena dia ambil totally dari Bible.
Dia menjelaskan secara biblis, tidak mencomot dari manapun. Nah, ini yang harus kita hargai. Jadi bukan Romo itu menghakimi, tidak. Saya rasa tidak ada sama. Saya tidak pernah melihat Romo ini menghakimi. Mungkin ada rasa kesal. Itu bukan kesal sepertinya, tetapi itu menegaskan bahwa memang benar. Sekarang kita kembali berkaca kepada diri kita. Apakah apa yang kita lakukan sudah sesuai dengan Bible ini? Apakah sudah sesuai dengan perintah Tuhan Yesus sendiri? Oleh sebab itu, saudara-saudaraku semuanya, marilah tetaplah di dalam ajaran kasih, mengasihi satu dengan yang lain. Tidak ada yang menghakimi di sini sama sekali. Kalau keras, kebenaran itu diberitakan, memang menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Karena kita bodoh, kita tidak tahu, sehingga sakit bagi kita. Tetapi bagaimana kalau kita menerima kebenaran itu, maka saya percaya bahwa Roh Allah akan menaungi kita semuanya, akan mengajar, membimbing, agar kita semua mengerti. Nah, itu saja mungkin Romo. Sekali lagi teman-teman semuanya, Romo tidak menghakimi, dan ini yang terakhir, mohonlah tolong. Kalau seandainya saya orang kaya, seandainya, saya akan berikan Romo ini pesawat, saya berikan dia mobil, saya berikan rumah, itu tidak ada yang bisa menghalangi. Kenapa? Karena apapun, seandainya Romo ini diberikan sebuah ataupun selembar pakaian, itu adalah hak dia menerima. Jadi tolonglah, jangan katakan bahwa Romo ini mencari gift atau mencari apapun. Nah, sekarang berapa banyak kita harus bayar pengetahuan seperti ini kalau kita misalnya kita sewa orang untuk bercerita mengenai Bible ini. Nah, ini mohon tolong untuk kita, untuk saya juga, bahwa saya harus memahami ini dengan benar. Karena apa? Bersyukurlah Tuhan menghadirkan teman-teman di sini yang mengerti, terutama menghadirkan seorang pemimpin, salah satunya di sini adalah Romo, juga pater-pater yang lain, untuk memberikan kita pengertian yang benar. Karena lihatlah, Tuhan mengajarkan kita melihat buahnya. Pohon itu dilihat dari buahnya. Nah, sekarang lihatlah apa yang dilakukan Pater dan Romo di sini. Apa buah-buah apa yang menyalahi kehendak Tuhan? Ada enggak? Kalau tidak ada, maka marilah kita belajar sama-sama di sini. Marilah, tetaplah kita memberikan kasih. Tetaplah kita mengasihi satu dengan yang lain, karena itu amanat dari Tuhan sendiri. Dari Yesus yang hidup 2000 tahun yang lalu dan yang sekarang ada di samping kita masing-masing. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan Romo. Saya hanya berdoa agar kita teman-teman, tolonglah. Terima kasih. Izin Romo. Sedikit Romo saya tambahin Romo. Buat kawan-kawan orang Protestan, kita sama-sama Protestan. Kita hanya umat biasa, pakai nalar dipakai. Bisa membedakan ucapan orang mana yang manipulasi, mana yang benar-benar sesuai kitab. Hati-hati serigala berbulu domba. Pakai nalar. Kalau memang sola scriptura, harus sola scriptura, berani bertanggung jawab apa tidak. Jangan manipulasi. Pakai nalar kawan-kawan. Terima kasih Romo. Izin Romo. Yo, silakan. Bapak, Romo. tapi yang tentang kitab suci sudah ya, tentang kitab suci sudah sedikit. Siap, Romo. Terima kasih banyak, Romo. Hanya mau tutup dengan ini, karena itu banyak. Please Kak, engkau bantu dulu. Coba lihat. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena terlalu banyak guru-guru yang mengajarkan dongeng-dongeng, maka saya tadi katakan, Galilea tadi sudah mengulang kembali frase yang saya bilang, atau saya sudah lupa. Kembali ke Protestantisme, kembalikanlah kepada kitab suci. Yang kalian bilang mati-matian sola scriptura, ternyata kalian tidak kembali ke kitab suci. Kalian lebih kepada cerita dongeng, kepada ajaran-ajaran tentang dongeng. Paulus sudah berhadapan dengan itu. Dalam 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4, Paulus berhadapan dengan itu.
Baik, 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Aduh, luar biasa ini Romo, luar biasa. Jadi itu yang kenyataan yang kita hadapi. Semua memalingkan diri dari kebenaran dan lebih enak dongeng. Kau sudah selamat, dongeng. Kau seperti ini, dongeng. Dongeng. Iya. Yang tadi menentang bahwa magisterium tetapi intersesi ditentang, tapi dia adalah penghubung surga dan jemaat. Ini pembodohan. Dia tentang, tetapi yang Ursa bilang dia mengkonfirmasi dirinya seperti itu juga. Atau dalam pepatah Spanyol, Kolombia mengatakan ladron juzga por su condición. Pencuri itu akan menghakimi sesuai dengan kondisi yang dia hidupi. Itu. Jadi ayat 2-nya di dalam situasi seperti itu, guru-guru yang ceritakan dongeng dan semua orang pergi banyak dan banyak mereka yang ikut ke sana, apa yang harus dibuat di dalam ayat 2? Baik atau tidak pun baik waktunya, apa yang harus dibuat oleh Katolik Kristen yang sejati? Iya, Romo. Ayat 2-nya, Om Galilea. Apa yang harus kita buat? Baik. Beritakanlah firman. Oh, lu macet. Nyatakanlah apa yang salah, Baca tegurlah, kembali terpotong dan tadi, nasihatilah dengan segala. Om Galilea diulang kembali. Tadi macet mungkin sinyal saya, jadi terpotong, saya nggak dengar jaringan. Baik, 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Itu yang harus dilakukan. Makanya seolah-olah itu keras ya, tadi Galilea bilang. Tapi bukan saya yang keras itu. Firman sendiri yang mengatakan itu, bukan saya loh. Protestantisme, kembalilah. Back to Bible yang kalian bilang. Kalian sendiri harus kembali. Para pendeta, kalau mati-matian sola skritura, kembalilah kepada kitab suci. Walaupun tidak ada sola skritura dalam kitab suci, kembalilah kepada kitab suci. Kalau saya mau ikut kalian punya dinamika dan logika, kembali tuh kepada kitab suci. Apa yang dikatakan dalam kitab suci? Kenapa kalian tidak hidup? Kami lebih banyak menghidupi dongeng, cerita, karang, mengarang bebas dan semuanya. Kenapa tidak kembali kepada kitab suci? Mulai dari sekarang setiap kali pendeta bilang firman Tuhan mengatakan dalam ini, tolong baca dulu apakah benar sesuai dengan atau tidak sesuai. Makanya setiap kali pendeta atau protestan yang naik ke room, ketika dia sebut satu ayat, kita harus baca apakah benar dan sungguh-sungguh ada dalam atau tidak. Selama ini kan begitu supaya, sesungguhnya seperti itu atau tidak. Om Lexi, saya harus pamit lagi 3 menit, tapi silakan. Tadi ada satu tentang Adventista, tapi mungkin hari lain. Tapi silakan Om, Bapak Lexi. Baik, ya, izin Romo, terima kasih banyak, luar biasa, terutama juga dari Om Pak Galilea. Saya sebagai penonton dan awam, saya nyatakan kepada penonton-penonton yang di dalam room ini bahwa Romo Cafe ini selama saya ikuti sejak awal sampai dengan malam hari ini tidak pernah meminta gift, tidak pernah minta tap-tap layar, apalagi hal-hal yang lain. Jadi bagi saudara-saudara yang menganggap menuduh seperti itu keliru besar. Itu yang pertama. Yang kedua, Romo, kehadiran Romo dan Romo Patris itu sangat dibutuhkan di saat era sekarang. Saya sebagai penonton, saya mengamati saudara-saudara yang di sebelah itu sudah luar biasa dan membabi buta, membuat kami sebagai umat Katolik itu sangat sakit hati apa yang mereka tuduh dan mereka serang, sehingga kehadiran Romo berdua sangat membantu dan itu sangat penting. Seperti yang Pak Galilea sebutkan tadi, memang ya tetap kembali kepada koridor kita, tapi kehadiran untuk mengkantor mereka itu wajib, bahkan harus seterusnya, jangan dibiarkan. Begitu Romo. Kemudian untuk saudara Ursa, memang benar
Bahkan saya lihat setiap pendeta tuh masing-masing dengan terjemahan yang berbeda, padahal ayat yang sama, bahkan sampai ribut. Itu karena mereka mengarang bebas, tidak terlalu berdasar, yang membuat masing-masing punya perbedaan setiap pendeta. Bahkan saya sebutkan saja nama Ezra Suru di dalam channelnya itu menjelaskan bahwa Tuhan Yesus itu sekolah dari SD di sekolah ini, SMP di sekolah ini, SMA di madrasah. Itu orang ambil dari mana? Saya sejak kecil ditabis sebagai Katolik sampai dengan tua ini tidak pernah dengar seperti itu. Jadi itulah saudara-saudara kita yang Protestan ini, kiranya mungkin kehadiran daripada channel-channel Romo ini bisa mungkin mereka semoga bisa sadar kalau mereka memang mau melihat kenyataan yang sebenarnya. Terima kasih Romo, malam baik. Oke, malam baik. Oke teman-teman, ada yang mau tambahkan atau Hiat? Aduh, Hiat nih, saudara atau saudari ini, minta maaf ya. Hiat, kalau Hiat, halo Hiat, Hiat. Oke, teman-teman yang type jangan sarang-sarang ya. Dari Katolik yang penuh kasih toh, yang penuh sukacita. Yesus bilang tampar pipi kiri, saya kasih pipi kanan kalian. Katolik panas-panas semua nih. Hanya saya panas. Hiatus. Kenapa? Hiatus. Enggak, ya hiatus. Buka mic-nya, Romo ada panggil, ada yang mau ditanyakan. Hiatus. Protestan berusaha konsisten, sola scriptura untuk tidak konsisten. Oke, saya pamit ya teman-teman. Udah jam 1:30 di Iya, Baik, Pastor, Romo. ini Wow. udah jam 1:30 juga. Flores juga 1:30, saya 11:30 siang. Oke. Sampai jumpa ya. Oke, teman-teman. Sehat-sehat, Maaf kalau Romo. ada yang salah. Umur. Ursa, Terima kasih, Romo. Galilea, Priska yang telah turun, Frater, Angel, Semuanya salah. Valentinus yang baru naik, biasanya pemain cadangan yang baru naik ini. Oke. Allah berkati. Terima kasih Romo, malam baik. Ya, Ya, pertolongan kita terima kasih, sama Romo. Tuhan. Pertolongan kita sama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan oleh perempuan tangan ini kita semua diberkati oleh kasih Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima Amin. kasih. Yuk. Terima kasih. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih teman-teman semua. Salve. Saya kalau cari gitu, kalau yang nonton lagi 700-600, saya tidak mungkin tutup. Jangan marah ya.